Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang eh, jenis-jenis himpunan, menjelaskan hubungan antara dua himpunan, memahami operasi pada himpunan, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi pada himpunan. Pertama, tentang jenis-jenis himpunan. Ada beberapa jenis himpunan, diantaranya adalah himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota dan ditulis dengan simbol uh, bulat lingkaran yang diberi garis atau kurung kurawal yang kosong. Nah, contoh himpunan kosong misalnya himpunan manusia yang tidak akan mati misalnya. Nah, himpunan manusia yang tidak akan mati itu tidak ada, ya, tidak ada anggotanya. Maka dia disebut himpunan kosong. Misal juga himpunan bilangan real yang hasil kuadratnya adalah -1 misalnya. Bilangan real kalau dikuadratkan hasilnya -1. Adakah bilangan real yang seperti itu? Karena tidak ada bilangan real yang seperti itu, maka ini disebut himpunan kosong. Lalu himpunan semesta. Himpunan semesta itu himpunan yang memuat semua anggota yang sedang dibicarakan. Jadi biasanya ditulis dengan simbol S atau O. Nah, biasanya ini ada pada diagram Venn, ya. Jadi nanti di diagram Venn itu seluruh anggota himpunan yang sedang kita bicarakan itu ada di himpunan semesta. Kemudian himpunan bilangan. Himpunan bilangan itu contohnya himpunan bilangan asli, himpunan bilangan genap, himpunan bilangan real, himpunan bilangan caca, himpunan bilangan prima misalnya, himpunan bilangan bulat, dan lain-lain. Kemudian himpunan terhingga. Himpunan terhingga nih, himpunan yang banyak anggotanya itu terhingga. Jadi misalnya himpunan kosong atau himpunan yang mempunyai n elemen. Jadi selama himpunan tersebut masih bisa kita cacah anggotanya, maka ini adalah himpunan terhingga. Kemudian himpunan tak terhingga, himpunan yang banyak anggotanya tak terhingga. Nah, himpunan yang seperti ini contohnya himpunan bilangan genap. Kalau hanya disebutkan himpunan bilangan genap, maka kita tidak bisa mencacah semua anggota himpunan bilangan genap. Kemudian himpunan bilangan real, apalagi himpunan bilangan real. Himpunan bilangan real itu kalau kita buat garis bilangannya itu tidak bolong, berarti penuh. Tidak putus sama sekali garis bilangan tersebut. Antara angka 0 dengan 1 itu bukan hanya ada beberapa angka saja, tetapi antara angka 0 dengan angka 1 itu banyak sekali bilangan yang tidak terhingga banyaknya. Sehingga himpunan bilangan real ini disebut himpunan tak terhingga. Contoh lain, himpunan bilangan asli misalnya. Kalau dikatakan himpunan bilangan asli, memang mulainya itu dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalau ada titik-titik pada kurung kurawal itu berarti kan kita tidak bisa mencacah semua anggotanya. Nah, yang seperti itulah yang disebut dengan himpunan tak terhingga. Kemudian hubungan antara dua himpunan. Himpunan bagian pertama. Jadi hubungan antara dua himpunan itu maksudnya ada dua himpunan, bagaimana saja hubungannya. Hubungan pertama, himpunan bagian. Himpunan A merupakan himpunan bagian dari himpunan B jika dan hanya jika setiap anggota himpunan A merupakan anggota himpunan B. Jadi notasi himpunan bagian itu A super subset B atau A subset B. Nah, contoh N ini adalah lambang untuk bilangan asli, himpunan bilangan asli. Z lambang untuk himpunan bilangan bulat. R lambang untuk himpunan bilangan real. C itu lambang untuk himpunan bilangan kompleks. Apabila ada himpunan bilangan seperti ini, maka ini berarti N himpunan bagian dari Z, Z himpunan bagian dari R, R himpunan bagian dari C. Apa artinya? Maksudnya himpunan bilangan asli itu berada di dalam himpunan bilangan bulat. Himpunan bilangan bulat berada di dalam himpunan bilangan real. Himpunan bilangan real berada di dalam himpunan bilangan kompleks. Contoh, himpunan bilangan yang isinya
anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, itu himpunan bagian dari sebuah himpunan lain yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Hal ini dapat digambarkan dengan diagram Venn sebagai berikut. Nah, diagram Venn untuk himpunan bagian seperti himpunan bagian A misalnya. Himpunan A itu adalah himpunan bagian dari B. Berarti A itu berada di dalam B. Jadi semua anggota A juga merupakan anggota B. Tetapi ada anggota B yang bukan merupakan anggota himpunan A. Untuk setiap himpunan A berlaku hal-hal sebagai berikut. A adalah himpunan bagian dari A itu sendiri. Kemudian himpunan kosong itu merupakan himpunan bagian dari A. Kemudian jika A super subset B dan B super subset C, dan maka A pastinya super subset C. Nah, pernyataan A himpunan bagian yang seperti ini itu berbeda dengan yang seperti ini. Jadi kalau pakai tanda sama dengan yang tidak pakai tanda sama itu berbeda. Kalau dia pakai tanda sama, itu artinya semua anggota A itu ada di dalam B dan semua anggota B juga sama dengan A. Artinya kalau tidak pakai sama dengan, artinya A himpunan bagian dari B, tetapi A tidak sama dengan B. Jadi himpunan A tidak sama dengan himpunan B. Kemudian hubungan yang kedua yaitu himpunan sama. Himpunan A dan B merupakan himpunan yang sama jika dan hanya jika keduanya mempunyai elemen yang sama. Jadi kalau keduanya memiliki elemen yang sama, atau dengan kata lain A sama dengan B, jika A adalah himpunan bagian dari B dan B juga himpunan bagian dari A. Jika tidak demikian, maka A itu tidak sama dengan B. Nah, notasinya A sama dengan B atau A super subset B dan B super subset A. Hal ini dapat digambarkan dengan diagram Venn sebagai berikut. Jadi ini himpunan semesta, ya, diagram Venn ini himpunan semesta. Di dalamnya ada dua buah himpunan, yaitu himpunan A yang bertumpuk dengan himpunan B. Kenapa? Karena A sama dengan B. Nah, contohnya misalnya himpunan A sama dengan anggotanya adalah ABC. Himpunan B anggotanya adalah CBA. Nah, ini bisa dikatakan bahwa himpunan A sama dengan himpunan B karena banyak anggotanya sama dan elemen-elemennya semua sama. Himpunan A dengan himpunan B. Himpunan A yang ini isinya 1, 2, 3, 4. Himpunan B di sini isinya 1, 1, 3, 4, 4, 2. Nah, kita ingat bahwa definisi dari himpunan adalah kumpulan objek-objek berbeda yang memiliki definisi yang jelas. Nah, karena ada kata berbeda, maka himpunan B ini seharusnya menulisnya tidak boleh ada anggota yang sama, jadi seharusnya ditulis 1, 2, 3, 4. Jadi A sama dengan B. Nah, himpunan yang ini A sama dengan 2, 4, 6, 8, B 2, 4, 6, 8, 10. Nah, ini himpunan A dengan himpunan B anggotanya tidak sama. Ada di sini anggotanya 10, sehingga A tidak sama dengan B. Contoh yang berikutnya, jika A sama dengan 1,0 dan B sama dengan adalah himpunan X di mana X kali X kurang 1 sama dengan 0, maka ini A sama dengan B. Kenapa? Karena B, kalau kita cari himpunan penyelesaian dari persamaan X kali X kurang 1 sama dengan 0, ini himpunan penyelesaian persamaan kuadrat. Kalau kita cari akar-akar persamaan kuadrat ini, akar-akarnya itu adalah 1 dan 0. Sehingga A himpunannya sama dengan B. Untuk himpunan A, B, dan C berlaku A sama dengan A, B sama dengan B, dan C sama dengan C. Kemudian yang kedua, jika A sama dengan B, maka B sama dengan A. Jika A sama dengan B dan B sama dengan C, berarti A sama dengan C. Kemudian hubungan berikutnya, hubungan antara dua himpunan berikutnya adalah himpunan yang ekuivalen. Dua buah himpunan dikatakan ekuivalen jika kedua himpunan tersebut memiliki nilai kardinal yang sama, tetapi anggotanya berbeda. Kardinal adalah banyak anggota himpunan. Nah, dikatakan ekuivalen kalau banyak anggota himpunannya sama, tetapi anggotanya berbeda. Cara menuliskan A, ini bacanya adalah ekuivalen B.
ya. Contoh, himpunan A, anggotanya 1, 2, 3, 4, ada 4 anggotanya. Himpunan B, anggotanya A, B, C, D, ada 4 juga anggota himpunannya. Karena kardinalnya sama, maka himpunan A ekuivalen dengan himpunan B. Kemudian hubungan berikutnya himpunan saling lepas. Dua buah himpunan tidak kosong dikatakan saling lepas jika kedua himpunan tidak memiliki satu pun anggota yang sama. Nah, notasinya adalah seperti ini. Jadi bacanya A dengan B, himpunan saling lepas. Contoh, himpunan A 13579, himpunan B 24. Tidak ada anggota yang sama antara A dengan B. Kalau tidak ada yang sama, maka himpunan ini saling lepas. Kalau digambarkan dengan diagram Venn, semestanya ini kita beri nama U, himpunan A dan himpunan B. Tidak ada irisan di dalamnya, sehingga ini disebut himpunan saling lepas, karena anggotanya tidak ada satupun yang sama. Kemudian berikutnya, hubungan antara dua himpunan yang kedua, yaitu yang kelima adalah himpunan kuasa. Himpunan kuasa ini sering disebut power set. Himpunan kuasa dari himpunan A merupakan suatu himpunan yang setiap elemennya adalah himpunan bagian dari himpunan A, termasuk himpunan kosong dan himpunan A itu sendiri. Notasinya yaitu PA. P itu lambang dari power set. Power set dari himpunan A. Nah, nilai kardinal atau jumlah anggota dari PA ini, yaitu himpunan kuasa itu, tergantung nilai kardinal himpunan asal. Ya, jadi nilai kardinal himpunan kuasa itu tergantung dengan nilai kardinal himpunan asal. Nah, ada rumusnya. Misalnya jumlah anggota himpunan A itu N. Maka jumlah anggota dari himpunan kuasanya adalah 2 pangkat N. Jadi rumusnya 2 pangkat N. Contoh, misalnya himpunan A. Isinya A dan B. Kalau A dan B berarti kan banyak anggotanya adalah 2. Sehingga himpunan kuasa dari himpunan A yaitu 2 pangkat 2. Nanti seandainya himpunan A ini ada 3, misalnya A, B, C, maka banyak anggota himpunan kuasanya adalah 2 pangkat 3, sama dengan 8. Nah, kalau tadi 2 berarti 2 pangkat 2, 4. Maka himpunan kuasanya adalah, ini lambang untuk himpunan kuasa dari himpunan A, ada 4, yaitu himpunan kosong, himpunan yang isinya hanya A, karena A adalah himpunan bagian dari himpunan A ini. B juga, B ini adalah himpunan bagian dari A, B. Lalu A, B juga himpunan bagian dari A, B. Sehingga ada 4. 1, 2, 3, 4. Begitu seterusnya. Apabila ada A, B, C, maka dia nanti ada 8 yang seperti ini. Himpunan kosong, himpunan yang isinya hanya A, himpunan yang isinya hanya B, himpunan yang isinya hanya C, himpunan yang isinya hanya AB, himpunan yang isinya hanya AC, himpunan yang isinya hanya BC, himpunan yang isinya hanya ABC. Nanti dia ada 8. Begitu. Jadi N banyak anggota atau kardinal dari himpunan kuasa untuk himpunan A ini adalah 4. Berikutnya operasi pada himpunan. Operasi pertama yaitu irisan. Notasinya seperti ini. Misalkan A dan B adalah himpunan yang tidak saling lepas. Jadi harus tidak saling lepas. Kalau saling lepas tadi tidak ada anggota yang sama. Kalau tidak saling lepas berarti ada anggota yang sama. Maka A iris B definisinya X di mana X elemen A dan X juga elemen B. Jadi ada anggota bersama antara himpunan A dan himpunan B. Hal ini dapat dinyatakan dalam diagram Venn sebagai berikut. Kalau ada himpunan semesta, ada himpunan A dan ada himpunan B, yang diarsir adalah anggota bersama dari himpunan A dan B. Contoh, himpunan A, A, B, C, D, E, B, C, E, F, G. Maka A iris B itu adalah himpunan anggota bersamanya. Di sini ada C, di sini juga ada C, berarti anggota bersamanya C. Lalu ada E, anggota bersamanya juga E, maka A iris B adalah C, E. Contoh A, mahasiswa tadris biologi FTK UIN STS Jambi, kemudian himpunan B, wanita lanjut usia 50 tahun ke atas. Apakah A
irisan B sama dengan himpunan kosong. Nah, ini berarti A dengan B saling lepas, ya. Karena tidak ada di dalam mahasiswa tadis biologi itu wanita lanjut usia. Kemudian gabungan. Notasi operasi yang berikutnya, operasi dua himpunan yang berikutnya yaitu gabungan. Notasinya U. Misalkan A dan B adalah himpunan, maka A gabung B itu adalah definisinya X, di mana X elemen A atau X elemen B. Jadi hal ini dapat dinyatakan dengan diagram Venn sebagai berikut. Ada himpunan semesta, maka ada dua himpunan A dengan B. Semua anggota A dan semua anggota B itu merupakan gabungan dari himpunan tersebut. Contoh himpunan A 2357, himpunan B 12345, maka A gabung B semua anggotanya, tapi ditulis hanya satu kali. Jadi ini bisa dilihat, tulis satu kali, maka A gabung B-nya 123457. A gabung himpunan kosong, itu hasilnya adalah A itu sendiri. Dan perlu diingat, banyak anggota A ditambah banyak anggota B tidak akan sama dengan banyak anggota A gabung B. Kenapa? Karena anggota yang sama hanya ditulis satu kali. Kemudian komplement. Komplement dari suatu himpunan, jadi operasi yang berikutnya komplement, operasi himpunan. Komplement dari suatu himpunan merupakan unsur-unsur yang ada pada himpunan semesta atau universal, kecuali anggota himpunan tersebut. Notasi komplement himpunan A bisa seperti ini, A digaris atau A kutip atau A pangkat C. Misalkan A merupakan himpunan yang berada pada semesta pembicaraan U, maka komplement dari himpunan A dinotasikan sebagai X, di mana X elemen U dan X bukan elemen A. Jadi X itu elemen semestanya dan X bukan elemen A. Itulah yang A komplement. Jadi kalau digambarkan, ada himpunan A, anggota-anggotanya di dalam lingkaran, yang ada di semesta, itu bukan anggota A. Nah, bukan anggota A itu dikasih nama A komplement. Contoh, himpunan semestanya 1, 2, 3 sampai 9. Himpunan A 1, 3, 7, 9. Nah, berarti yang bukan A berapa? Berarti yang bukan A adalah 2, 4, 5, 6, 8. Sehingga A komplement sama dengan, nah ini. Gitu ya. Contoh lagi, jika A sama dengan X elemen U, X habis dibagi 2. Nah, kalau soalnya seperti ini, A-nya dicari dulu, ya, yaitu X yang habis dibagi 2. Nah, X yang habis dibagi 2 itu berapa saja? Misalnya U-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, yang habis dibagi 2 yaitu 2, 4, 6, 8. Kan itu yang habis dibagi 2. Maka komplementnya itu nanti adalah 1, 3, 5, 7, 9. Kemudian operasi berikutnya penjumlahan. Penjumlahan himpunan A dan B adalah sebuah himpunan baru yang anggotanya termasuk ke dalam himpunan itu masing-masing, tapi bukan anggota himpunan A iris B. Artinya begini, penjumlahan himpunan A dan himpunan B itu merupakan sebuah himpunan yang semua anggotanya ada di A dan ada di B, kecuali irisannya. Nah, ini lihat diagram Venn-nya. Arsiran ini menandakan A tambah B. Jadi yang tidak diarsir bukan A tambah B. Begitu. Contoh begini. Ada himpunan A, A, B, C, D, E, F. B, 1A, 2B, 3C. Kita lihat cari irisannya dulu. Irisannya adalah A, B, C. Irisannya ABC. Maka A tambah B adalah semua anggota A dan semua anggota B kecuali ABC. Mengapa ABC tidak? Karena ABC itu irisan. Jadi semua anggotanya ini diambil kecuali irisannya. Jadi A tambah B itu ini. Begitu ya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Kemudian pengurangan atau selisih. Misalkan terdapat dua himpunan A dan himpunan B. Selisih antara dua himpunan A dan B adalah himpunan yang semua anggotanya
merupakan anggota A saja, tetapi bukan anggota B. Itu kalau A kurang B. Tapi kalau B kurang A, berarti anggota B saja, tetapi bukan anggota A. Begitu, ya. Jadi kalau pakai diagram Venn lebih enak memahaminya. Kalau ada dua buah himpunan A dengan B, yang diarsir inilah A kurang B. Kalau A kurang B, berarti hanya anggota A saja, tidak ada anggota B. Termasuk irisan, karena irisan ini kan artinya anggota B. Contoh, himpunan A B, C, D, E, F, B, 1A, 2B, 3C. Nah, yang anggota A saja. Sekarang 1A, 2B, 3C itu anggota B. Tidak boleh ada ini. Itulah anggota dari A kurang B. Nah, sekarang kalau A di sini ada, berarti tidak boleh. B di sini ada, tidak boleh. C ada juga tidak boleh. Berarti yang boleh adalah D, E, dan F. Maka jawabannya D, E, F. Itu A kurang B. Kalau B kurang A, berarti sebaliknya. Yang hanya ada di B, tidak boleh ada di A. Lihat, yang ada di A yaitu A, B, C. Berarti B kurang A adalah 1, 2, 3. Begitu. Saya rasa seperti itu yang dapat saya jelaskan. Dapat dikerjakan latihan ini. Jadi ini saya sebut contoh soal, mungkin dapat dikerjakan contoh soalnya. Mudah-mudahan dapat dipahami penjelasan saya ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.